rekan ASN, selamat datang di podcast BBK Jakarta. Hari ini kita akan membahas topik panas, yaitu bertajuk Smart Governance. Kita sudah kedatangan dua tim. Tim pertama yaitu tim inovator yang akan membawa cerita sukses, dan yang kedua yaitu tim evaluator yang akan membedah kegagalan birokrasi. Langsung saja kita ke tim good practice dulu ya. Kak Erista, sebagai seorang teknisi kardiovaskular, apa nih contoh nyata praktik yang hebat dalam pelayanan pasien yang sudah berjalan? Oke, terima kasih Kak Isa atas pertanyaannya. Di unit diagnostik non invasif sendiri tempat saya kerja, jadi di sini nilai good practice yang paling terasa banget yaitu adalah adanya integrasi dari digital gitu ya, integrasi digital dari pemeriksaan di mana sekarang semuanya terhubung dengan IMR. Jadi hasil pemeriksaan misalnya ehokardiografi, treadmill test, ABPM, dan lain-lain itu langsung terintegrasi dengan IMR-nya pasien gitu. Kalau dulu kita masih pakai kertas gitu kan. Jadi kalau pakai kertas print out gitu pasti rentan dengan yang namanya tercecer gitu ya, hilang ataupun tulisannya jadi makin buram gitu, makin hari makin lama makin buram gitu. Nah, kalau sekarang dengan adanya IMR, semua orang yang ada di rumah sakit bisa akses. Ya, walaupun nggak semuanya juga ya, tentu petugas-petugas atau pegawainya aja. Tapi di sini juga salah satu keuntungannya adalah sekarang dokter spesialis yang utamanya mau menegakkan diagnosa itu nggak perlu nunggu laporan dari masing-masing unit gitu ya, satu-satu. Kalau sekarang mereka bisa akses sendiri dari polinya masing-masing gitu. Jadi ini salah satu contoh wujud nyata gitu dari Smart ASN gitu, yang mana kita harus inovatif, melek digital gitu. Ya tentunya hal ini tuh bakal ngaruh banget sama keselamatan pasien ya tentunya, apalagi dokter sebagai penegak diagnosa begitu. Keren banget ya. Berarti dampaknya itu langsung ke kecepatan diagnosa ya? Betul banget Kak Isa. Baik Mas Santo, kalau menurut Mas Santo, apa sih kunci keberhasilan transformasi dari unit teknis seperti itu? Terima kasih Mas Isa. Kalau dari saya mungkin kuncinya adalah interoperabilitas sistem dan juga kompetensi digital petugas medis itu sendiri ya. Karena keberhasilan integrasi digital berupa IMR ini juga bisa loh ditularkan ke unit penunjang lain seperti di unit farmasi, radiologi, atau laboratorium melalui skema integrasi data satu pintu. Dengan sistem merit juga yang baik ya, kita bisa pastikan bahwa hanya tenaga profesional aja yang bisa mengoperasikan teknologi ini sehingga menjaga agar standar pelayanan tetap tinggi. Oke, baik ya, seperti itu ya dari practice ini ya. Oke, sekarang kita geser ke Mas Faisal sebagai ini tim evaluator. Saya pengen tahu kalau di lapangan pasti ada dong praktik yang justru menghambat nih. Saya ingin tahu kalau dari pandangan Mas Faisal sendiri, gimana sih sebagai perantara keuangan APBN menyikapi hal tersebut? Dan contohnya apa, Cuk? Baik, jelas ada ya Mas saya untuk bad practice-nya. Kalau dari sudut pandang saya sebagai bagian keuangan ya, bad practice-nya itu yang paling berasa itu para pegawai itu asik gitu untuk bekerja sendiri-sendiri gitu di bagian masing-masing. Contohnya pada pelaporan pendapatan ya masih manual dan itu datanya tidak sinkron gitu, dengan satu dengan yang lainnya. Jujur ini membuat kerjaan kita jadi stuck atau jangan di tempat ya. Tapi ujung-ujungnya juga bisa merugikan publik juga. Kenapa bisa merugikan publik? Karena proses di belakang layarnya ini lama gitu. Imbasnya pelayanan yang untuk pasien itu jadi lebih lambat. Menurut saya ini merupakan bentuk yang kurang kolaboratif ya dan tidak profesionalisme sebagai ASN. Karena kalau kita mau smart governance, kunci utamanya itu cuma satu, yaitu keterbukaan data. Karena kalau masih menutup diri dan tidak mau terintegrasi sistem ya kita sebagai ASN di instansi pemerintah bakal ketinggalan terus gitu. Yang dimana di sistem digital ini itu pengennya serba cepat gitu. Baik, mungkin bisa dilanjut sama Kak Sofia. Sebenarnya apa sih penyebab utama kegagalannya dan bagaimana cara mencegahnya?
Ya, terima kasih Kak Isa. Kalau menurut saya ya, dari yang saya lihat di instansi saya sendiri, kebetulan saya di instalasi farmasi, masalahnya itu terjadi karena masih ada yang kurang siap gitu sama transparansi. Dan juga literasi digitalnya nggak rata, belum rata. Jadi sebagian orang masih terbiasa kerja pakai cara lama yang manual. Padahal sebenarnya kan sistem merit di instansi kita ya, di Kementerian Kesehatan itu kan sudah diterapkan ya. Jadi harusnya kita itu kerja dinilai berdasarkan kompetensi dan profesionalisme. Nah, jadi yang perlu kita dorong itu gimana sih sistem itu tuh bisa terus dioptimalkan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital kayak audit otomatis juga bisa membantu ya supaya kerjaan itu lebih rapi dan transparan gitu sih. Oke, baik. Sungguh luar biasa ya topik pembahasan kita kali ini. Jadi kalau kita rangkum, bagaimana sih kita menyeimbangkan antara teknologi dan manajemen orangnya? Saya pengen tahu dari apa namanya? Dari mungkin dari Kak Erista, kalau misal apa? Oke, Bisa mungkin mungkin dari pendapat aku, mungkin kita butuh digitalisasi itu yang inklusif. Jadi jangan cuma alatnya doang yang canggih, tapi manusianya juga harus bisa jadi smart ASN gitu yang tepat. Yang mana smart ASN ini harus bisa beradaptasi sama perkembangan teknologi, terutama IMR itu tadi ya. Gitu. Oke, keren banget. Kalau untuk Kak Sofia gimana? Ya, setuju banget sih sama Kak Arista tadi. Jadi kita memang harus berani meninggalkan cara-cara yang lama yang masih manual. Sekarang itu udah saatnya harus kita dukung kebijakan yang lebih pro ya terhadap pemanfaatan teknologi. Itu sih. Baik, untuk Mas Faisal gimana Mas Faisal? Intinya sih untuk masing-masing unit itu harus berkolaborasi ya, dan jangan sampai ada unit yang merasa dia bekerja sendiri gitu. Oke. Kalau terakhir dari Mas Anto, gimana nih? Kalau dari saya mungkin kita sebagai seorang ASN gitu harus memastikan bahwa semua bagian itu harus bersikap adaptif dengan selalu berbicara berbasis data ya, karena itulah esensi dari smart governance. Oke, luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Kalau bisa saya simpulkan sih, untuk mewujudkan smart governance di sektor kesehatan, itu dibutuhkan keberanian untuk berinovasi dan ketegasan untuk meninggalkan praktik lama yang merusak. Terima kasih Kak Erista, Mas Faisal, Kak Sofia, dan Mas Santo. Saya Isa, salam Smart ASN.